Assalamualaikum teteh semua. Perkenalkan, saya Rian Chandra. Saya merupakan mahasiswi Bunda Cekatan Batch 4 Institut Ibu Profesional. Selama perkuliahan, saya mempelajari banyak hal seru yang sesuai dengan apa yang saya butuhkan dalam keseharian saya membersami keluarga teh. Konsentrasi tema yang saya ambil selama perkuliahan adalah food preparation, baking, and cooking. Dalam video selebrasi saya kali ini ada beberapa bagian ya yang akan saya bahas. Yang pertama, ngemil memang boleh. Ini kita akan membahas perlukah ngemil atau alasan-alasan yang memang kenapa sih kok saya rasanya pengen ngemil dan lain hal, nanti kita akan bahas ya teh. Yang kedua, menyusun camilan keluarga ala keluarga saya tentunya yang pernah saya lakukan. Dan yang ketiga adalah membuat camilan seru bersama anak. Nah, dalam bagian ini kita akan mempraktekkan salah satu menu yang sempat viral ya beberapa bulan ini, dan sempat juga saya menemukan ketika saya kuliner bersama keluarga ada salah satu stand penjualan yang sungguh menarik ya. Dan ini kita coba praktekkan di rumah bersama anak-anak saya. Teh, tahukah teteh tempat mana yang di area rumah yang itu menjadi sangat membahagiakan bagi diri teteh? Tentu jawabannya akan beda-beda, dan bagi saya tempat yang membuat saya bahagia adalah di dapur. Nah, di tempat ini tentunya banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan, dari mulai melakukan hobi saya, belajar apa yang saya sukai, menyiapkan menu, termasuk saya bisa mengobrol dan bisa membentuk bonding dengan keluarga, dengan anak, dengan suami saya, dengan aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan bersama di dapur. Dan tentunya saya yakin teteh-teteh semua punya sudut-sudut rumah atau bagian rumah yang sangat membahagiakan bagi teteh. Selama proses belajar di Bunda Cekatan, salah satu buku yang saya pelajari adalah Eating Clean dari Inge Tumiwa. Dari buku ini saya belajar banyak hal teh, dan saya menemukan apa yang selama ini saya butuhkan. Ternyata dari apa yang saya pelajari, ngemil itu merupakan proses alami tubuh kita teh, dan ngemil ini merupakan sesuatu yang tidak usah kita tahan ya teh, kecuali kalau memang mungkin teteh ada hal-hal yang memang harus dianjurkan dokter untuk tidak boleh ngemil di waktu-waktu tertentu. Tapi berdasarkan buku yang saya baca dan saya pelajari selama kuliah di Bunda Cekatan, bahwa ngemil ini adalah proses yang alamiah, dan dengan ngemil ini bisa menjaga metabolisme tubuh kita teh. Selain itu juga bisa memberi energi untuk beraktivitas, dan ngemil juga bisa menstabilkan gula darah. Selain itu juga bisa menjaga mood. Kerasa nggak teh kalau kita sedang sedih mungkin atau sedang emosi juga, ini bisa kita redam dengan kita memakan sesuatu cemilan mungkin yang kita sukai atau kita siapkan atau mungkin diberikan oleh orang-orang yang spesial gitu ya di rumah. Bahkan ini tidak harus mahal ya teh. Contohnya pengalaman saya pribadi ketika dibuatkan teh hangat oleh suami, ataupun misalkan disiapkan pisang goreng gitu ya, itu satu kebahagiaan bagi saya. Atau ketika kita membuat suatu makanan dan itu habis oleh anggota keluarga, oleh anak-anak, oleh suami, itu juga satu kebahagiaan ya, dan bisa membuat mood menjadi naik gitu. Nah, dan yang terakhir, ternyata berdasarkan buku Inge Tumiwa ini, ngemil juga bisa mencegah rasa lapar yang berlebihan pada jam makan siang atau makan malam. Karena ketika kondisi kita lapar dan ingin makan, segalanya ingin dimakan, itu juga tidak baik untuk tubuh kita tentunya.
Nah, pertanyaan berikutnya, kapan waktu yang tepat untuk makan cemilan? Kalau memang ngemil itu boleh, diperbolehkan atau memang itu diperlukan oleh tubuh kita, kapan sih waktu yang tepat gitu. Nah, di dalam buku yang saya pelajari juga selama proses di Muda Cekatan, ternyata memang waktu yang tepat untuk memilih itu adalah antara makan pagi dan makan siang. Juga antara makan siang dan makan malam. Jadi di sini ada 2 waktu ngemil yang memang diperlukan oleh tubuh kita ya Teh. Menurut pola makan eating clean ini, pendapat ini menegaskan bahwa keinginan untuk ngemil itu adalah proses normal tubuh kita, dan rasa ini biasanya muncul pada saat kadar gula dalam tubuh kita sedang rendah, yaitu sekitar jam 9 sampai 10 pagi dan jam 3 sampai jam 4 sore ya. Jadi rasa lapar dan keinginan untuk makan itu dirasakan di jam-jam ini adalah normal Teh. Badan kita memang sedang membutuhkan tambahan energi dari makanan kaya nutrisi dan serat. Jangan lawan kebutuhan natural badan kita, karena dengan ngemil sehat di antara jam-jam ya yang tadi ya, jam 9 sampai jam 10 dan jam 3 sampai jam 4 itu akan berefek baik untuk tubuh kita. Dan jika kita menghindarinya, justru ini akan membuat metabolisme kita menurun dan gula darah juga semakin turun. Efek dominonya apa Teh? Nah, tubuh kita itu efek dominonya akan terasa panjang karena tidak mendapatkan energi yang dibutuhkan. Tubuh kita memperlambat metabolisme dan mengeluarkan hormon penyimpan lemak. Hasilnya, metabolisme pelan dan tubuh kita malah tidak bisa membakar lemak. Dan kalau ini dilakukan terus-menerus setiap hari, lama-kelamaan metabolisme dan kerja hormon kita akan berantakan. Jadi, cemilan yang sehat malah dikatakan dapat membantu kita menurunkan, mencapai dan menjaga berat badan ideal. Jadi tadi ya Teh, ternyata dengan memilih waktu dan memilih jenis cemilan yang tepat itu justru akan berakibat positif untuk tubuh kita. Berikutnya, kita mulai memasuki ya, menyusun cemilan keluarga. Dalam menyusun camilan keluarga, di sini ada beberapa hal selama mengikuti proses Bunda Cekatan batch 4 ini, saya mulai mengetahui dan mempelajari bahwa ada beberapa hal yang berpengaruh dalam menyusun camilan keluarga. Yang pertama, bahan, yang kedua waktu, ketiga biaya, dan keempat request keluarga. Tentunya kita harus tanyakan juga ya pada anggota keluarga. Baik, kita bahas satu-satu ya Teh. Yang pertama, bahan. Di sini bahan kita tidak usah berpikiran bahwa bahan itu harus sesuatu yang ribet gitu, dan kita konsepnya sederhana. Yang saya praktekkan selama ini adalah saya memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada, bahan-bahan yang ada di kulkas, bahkan bahan-bahan yang diberikan oleh tetangga. Sempat suatu hari saya dikirim tetangga pisang karena sedang panen pisang, dan ini lumayan berlimpah, justru bisa menambah stok cemilan di rumah. Dari pisang ini kita bisa olah banyak hal. Kalau memang yang sederhana yang biasa saya lakukan di rumah adalah membuat pisang aroma, atau bahkan misalkan donat pisang kalau memang ada waktu yang cukup ya. Dan yang simple itu biasanya yang disukai anak-anak, dan anak-anak juga bisa adalah membakar, jadi membuat pisang bakar. Tapi ini juga tentunya harus disesuaikan dengan jenis pisangnya. Setelah itu hal berikutnya adalah terkait waktu. Ini juga harus menjadi pertimbangan teteh-teteh semua ketika membuat atau menyusun camilan di rumah ya. Waktu yang teteh-teteh miliki. Untuk saya pribadi, karena saya bekerja di ranah publik, jadi waktu yang saya tentukan untuk membuat bahan cemilan itu adalah ketika saya libur atau sepulang saya bekerja. Sebisa mungkin saya harus mempersiapkan
cemilan yang diinginkan atau by request ya anggota keluarga. Dan kalau memang saya bisa, saya laksanakan, dan kalaupun saya tidak bisa, saya usahakan gitu, seperti itu. Yang berikutnya adalah budget. Ini juga hal yang penting ya Teh, karena apapun yang bahan-bahan yang kita beli itu pasti kita perhitungkan sesuai dengan budget. Sebisa mungkin ketika kita sudah mengelola keuangan rumah tangga, mungkin tadi ya, untuk saya pribadi, dalam 6 hari kita coba untuk membuat apa yang bisa kita buat di rumah, dan selebihnya mungkin ketika memang ada budget lebih, kita bisa membeli, atau kita bisa memperhitungkan juga nih ketika bahan-bahan yang kita harus siapkan itu ternyata harganya jauh lebih mahal dan itu lebih mudah untuk dibeli gitu ya, dari produksi teman ataupun yang memang sudah kita cek gitu bahan-bahan dan keamanan makanannya. Itu bagi saya pribadi tidak apa-apa, karena memang tadi budget juga harus menjadi salah satu hal yang kita perhatikan dalam menyusun meal plan ya. Dan yang ini yang paling penting Teh, request keluarga, terutama request anak-anak nih, apalagi karena camilan ini nanti akan dikonsumsi oleh anak-anak atau bahkan juga menjadi bekal sekolah mereka gitu. Jadi kita harus, saya sebagai seorang ibu gitu ya, menanyakan apa nih yang pengen dibuat nih untuk minggu ini, cemilannya mau buat apa gitu. Kalau memang saya bisa buat, saya akan buat, dan kalau memang saya tidak bisa ya kita usahakan ya, coba cari, karena banyak sekali sumber yang bisa kita dapatkan, dan semangat untuk mencoba Teh. Jangan putus asa dengan hasilnya, karena pengalaman saya, apapun hasilnya, masakan ibu itu selalu terbaik untuk anak-anaknya. Dan mereka bahkan ketika memesan satu menu, kita coba buat dengan bahagia Teh, karena mereka adalah konsumen setia kita. Nah, ini adalah contoh meal plan cemilan yang pernah saya buat ya Teh. Sederhana seperti yang tadi saya sampaikan. Bahan-bahannya ketika ini di hari Senin saya cukup menyiapkan cemilannya jagung manis, jagung rebus ya, cukup direbus, dan ini justru laris Teh, anak-anak suka. Ya, yang berikutnya adalah donat kentang. Di hari berikutnya ada puding. Hari berikutnya ini adalah cookies, ini juga best seller juga Teh. Yang berikutnya adalah buah siram coklat. Dan yang hari berikutnya adalah corn dog ya. Iya, karena ini juga kenapa saya membuat corn dog, karena ini juga merupakan salah satu jajanan yang sering dijual di abang-abang penjual di sekitar sekolah anak-anak ya. Jadi memang kenapa tidak, kita juga bisa menyiapkan itu di rumah. Dan untuk hari Minggu biasanya ini tentatif, saya tidak menjadwalkan pasti di hari Minggu, karena kadang kita pergi bersilaturahmi ataupun yang lainnya, ini opsional ya untuk hari Minggu. Nah, berikutnya ini adalah menu terakhir dari video ini ya, membuat camilan seru bersama anak. Dan di sini adalah menu yang kita buat adalah buah siram coklat. Bahan-bahannya gampang sekali, karena ini saya melibatkan anak saya yang berusia 3 tahun ya Teh. Jadi saya sesuaikan dengan tingkat kesukaran yang sedikit gitu, alias mudah gitu ya untuk anak 3 tahun. Ya, bahan-bahannya ini cukup ada coklat, 2 jenis coklat ya, coklat batangnya yang warna coklat dan coklat putih, terus anggur, ada berbagai macam anggur, dan pisang Ambon. Kita akan membuat buah siram coklat. Bahannya apa saja? Coklatnya ada berapa warna?
Dua warna apa saja? Coklat. Nah, coba angkat satu-satu. Kalau yang ini warnanya apa? Hitam. Hitam. Terus ini warnanya apa? Hijau. Hijau. Kalau yang ini warnanya apa? Merah. Merah. Oke. Sudah siap untuk membuat? Oke. Aja itu. Banyak. Banyak. Coba angkat satu-satu. Kalau yang ini warnanya apa? Oke. Oke. Ya udah segitu dulu ya fotonya ya. Ya kebetulan tadi ibu sudah melelehkan coklat. Itu Nih bekas. coklatnya ada coklat putih dan coklat Ih. coklat dan coklat warna coklat ya. Nanti silakan. Ini diambil pakai tangan aja. Boleh. Atau pakai ini dimasukin ke wadah. Ini mau dijadikan bekal sekolah ya sama cemilan hari ini ya. Ya kita masukkan. Oke, pisangnya jangan lupa. Pisangnya secukupnya saja. Kita bikin minuman tuyul. Oh, kita bikin apa? Minuman juga. Itu kulkas itu bisa rusak. Ya. Setelah itu, boleh geser. Udah. Ya, boleh. Yang banyak. Ya, dikasih sekarang yang warna putihnya. Kita ini ya. Iya, itu warna putih. Boleh dilihatin nggak kesini? Jadi kamunya di pinggir. Nah, gitu. Wow. Wow. Oke. Nah, ini diambil pakai tangan aja. Kan, tuh. Apa itu? Buah siram Coklat. Oke, kita lihat. Wow. Siap. Sip. Udah jadi deh. Kan tuh. Oke, terima kasih teteh semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.